Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 20220127. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang askep anak dengan penyakit Crohn. Dengan anggota kelompok, yang pertama Larasia, Nuriana, Aldila Ayu, Alvina Joganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, Ganda Safitri, Kristiana Simanjuta, Regita Handayani. Untuk yang pertama, definisi penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah bagian dari penyakit inflamasi saluran cerna dengan karakteristik klinis yang tidak jelas, transmural, dan dapat mengenai semua bagian saluran cerna, dari mulut sampai anus, ditentukan berdasarkan lokasinya, seperti ileum terminalis, kolon, ileum, dan saluran cerna bagian atas, serta pola dari penyakitnya, yaitu inflamasi, fistula, dan struktur. Yang kedua, etiologi penyakit Crohn. Etiologi penyakit Crohn yang pertama adalah masih belum diketahui. Kedua, kelemahan sel sistem imun yang melemah. 3, faktor genetik tapi belum diketahui semacam pasti. 4, adanya infeksi mikrobakterium atau virus akibat hipersensitivitas. Yang kelima, perokok pasif maupun aktif bisa beresiko. Manifestasi klinis penyakit Crohn. Manifestasi klinis penyakit Crohn bervariasi dari yang ringan sampai berat selama kondisi relaps, atau bisa berkurang bahkan hilang selama remisi. Gejala juga bergantung pada lokasi saluran cerna yang terkena. Manifestasi klinis dibedakan menjadi 3, yaitu manifestasi umum seperti demam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, lemah badan, keringat malam, retardasi mental, dan amenor. Yang kedua, manifestasi intestinal seperti diare, buang air besar, berlendir sampai berdarah, diare malam hari, dan inkontinensia, konstipasi sampai obstruksi, nyeri perut sampai kram, tenesmus, mual, dan muntah, serta manifestasi ekstraintestinal, seperti manifestasi sendi atau atropati perifer, manifestasi kulit atau erythroderma nodosum, pyoderma gangrenosum. Selanjutnya, manifestasi mata, seperti contohnya skleritis episkleritis uveitis, manifestasi hepatobiliar atau polaritis sklerosis primer. Selanjutnya, patofisiologi penyakit Crohn. Enteritis regional penyakit Crohn umumnya terjadi pada remaja atau dewasa muda, tetapi dapat terjadi kapan saja selama hidup. Keadaan ini sering terlihat pada populasi lansia 50-80 tahun. Meskipun ini dapat terjadi di mana saja, di sepanjang saluran gastrointestinal, area paling umum yang sering terkena adalah ileum distal, dan kolon. Enteritis regional adalah penyakit inflamasi kronis dan subakut yang meluas ke seluruh lapisan dinding usus dari mukosa usus. Ini disebut juga transmural, pembentukan fistula. Fistula dan abses terjadi sesuai luasnya inflamasi ke dalam peritoneum. Lesi atau ulkus tidak
pada kontak terus-menerus satu sama lain, dipisahkan oleh jaringan normal. Granuloma terjadi pada setengah kasus. Pada kasus lanjutan mukosa usus mempunyai penampilan atau koploston. Dengan berlanjutnya penyakit, dinding usus menebal dan menjadi fibrotik dan lumen usus menyempit. Selanjutnya, komplikasi penyakit Crohn. Yang pertama, ulkus. Kondisi ini merupakan peradangan kronis pada usus yang menimbulkan ulkus atau tukak di berbagai organ pencernaan, termasuk di dalam mulut, usus, anus, dan juga organ genital. Yang kedua, fistula. Fistula merupakan saluran yang terbentuk dari tukak pada dinding saluran pencernaan. Tukak ini menembus bagian lain dari saluran pencernaan, bahkan kandung kemih, anus, dan kulit. Yang ketiga, kanker usus. Bila penyakit ini menyerang usus besar, maka akan meningkatkan risiko kanker usus besar. Yang keempat, anemia, defisiensi besi. Pendarahan saluran pencernaan kanker penyakit ini bisa mengakibatkan terjadinya anemia defisiensi besi, gejala sesak nafas, dan kelelahan. Yang kelima, malnutrisi. Malnutrisi ini terjadi karena diare, nyeri perut, dan kram perut yang membuat pengidapnya sulit makan dan mencerna makanan. Yang keenam, saluran pencernaan tersumbat. Penyumbatan saluran pencernaan ini terjadi karena penyakit Crohn, dapat mempertebal dinding usus halus dan memicu pertumbuhannya aliran makanan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang penyakit Crohn. Untuk yang pertama, laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Ada darah, kadar hemoglobin, hematokrit, kadar besi serum untuk menilai kehilangan darah dalam usus, laju endak darah untuk menilai aktivitas inflamasi serta kadar albumin serum untuk status nutrisi serta seronegatif protein yang dapat dipakai juga sebagai parameter aktivitas penyakit. Yang kedua, endoskopi. Penyakit Crohn dapat bersifat transmural, segmental, dan dapat terjadi di saluran cerna bagian atas, usus halus ataupun kolon. 3. Radiologi barium. Kontas ganda. Dapat memperlihatkan struktur fistula mukosa yang irregular, gambaran ulkus dan polip atau perubahan distensibilitas lumen kolon berupa penebalan dinding usus. Raman CT scan dan ultrasonografi lebih banyak ditunjukkan pada penyakit Crohn dalam mendeteksi adanya bases ataupun fistula. Yang keempat, histopatologi spesimen yang berasal dari operasi lebih mempunyai nilai diagnostik daripada spesimennya yang diambil setelah biopsi peredokoptik, terlebih lagi bagi penyakit Crohn yang lesinya bersifat transmural sehingga tidak dapat dijangkau dengan teknik biopsi perendoskopik. Yang kelima, MRI dapat lebih unggul daripada CT scan dalam menunjukkan lesi panggul. Oleh karena itu, kadar air diferensia MRI dapat membedakan peradangan aktif dari fibrosis dan dapat membedakan antara inflamasi serta lesi fibrostenosis penyakit Crohn. Yang keenam, kolonoskopi dapat membantu ketika barium enema satu kontras belum informatif dalam mengevaluasi sebuah lesi kolon. Kolonoskopi berguna dalam memperoleh jaringan biopsi yang membantu dalam diferensiasi penyakit lain, dalam evaluasi lesi massa, dan dalam pelaksanaan surveillance kanker. Selanjutnya, pelaksanaan penyakit Crohn. Yang pertama, aminosalisat atau 5-asa atau sulfhasalizin or mesalizin diberikan untuk mengurangi terjadinya peradangan. Yang kedua,
kortikosteroid atau prednisolon. Kortikosteroid mempunyai anti peradangan yang lebih kuat dibandingkan 5 ISA. Pemberian bisa dikombinasi atau tanpa kombinasi dengan 5 ISA. Dengan indikasi bila pemberian 5 ISA pada kekambuhan tidak efektif sehingga perlu penggantian atau kombinasi 5 ISA dengan kortikosteroid. Yang ketiga, imunosupresan atau tacrolimus atau azathiopride. Imunosupresan diberikan pada pasien dengan kolistis sedang dan berat, diberikan pada pasien yang mampu kambuh dan tidak respon pada pemberian obat 5 ISA maupun kortikosteroid. 4. Tindakan operasi dilakukan bila gagal dengan pengobatan atau terjadi komplikasi berupa kebocoran usus. Untuk asuhan keperawatan penyakit Crohn. Untuk diagnosa yang pertama, kita mengambil nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau inflamasi. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Meringis menurun. 3. Kesulitan tidur menurun. 4. Gelisah menurun. Untuk psikinya, kami mengambil manajemen nyeri. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, dan kualitas nyeri. Kedua, berikan teknik non-farmakologis. Ketiga, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Selanjutnya, kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa kedua, kami mengambil resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasi. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka resiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, demam menurun, kedua, kemerahan menurun, ketiga, nyeri menurun, 4, bengkak menurun. Untuk psikinya, kami mengambil pencegahan infeksi. Yang pertama, monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik. Kedua, berikan perawatan kulit pada area edema. Ketiga, pertahankan teknik aseptik. Yang keempat, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan. Selanjutnya, kami mengambil diagnosa keperawatan diare berhubungan dengan proses inflamasi ditandai dengan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, fases lembek atau cair, dan nyeri abdomen. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil, nyeri abdomen menurun, konsistensi fases membaik, frekuensi defekasi membaik. Untuk psikinya, kami mengambil manajemen diare. Untuk observasinya, identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Selanjutnya, monitor jumlah pengeluaran diare. Terapeutik, berikan asupan cairan oral, pasang jarum intravena, berikan cairan intravena, ambil sampel darah untuk pemberian darah lengkap, dan elektrolit edukasi. Selanjutnya, anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas pedas dan mengandung laktosa. Kolaborasi pemberian obat antimotolitas. Selanjutnya, kesimpulan. Penyakit Crohn adalah penyakit peradangan granulomatosa kronik yang etiologinya tidak diketahui dan mengenai saluran pencernaan, mulai dari esofagus sampai anus. Namun lebih sering mengenai ileum terminalis dengan pembentukan jaringan gigi paru, perut, dan penebalan dinding usus, seringkali menyebabkan obstruksi usus dan fistula. Saran dalam pemberian asuhan keperawatan dapat digunakan pendekatan proses keperawatan anak serta
Perlu adanya partisipasi keluarga, karena keluarga merupakan orang terdekat pasien yang tahu perkembangan dan kesehatan pasien. Dalam memberikan tindakan keperawatan, tidak harus sesuai dengan apa yang ada pada teori, akan tetapi harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien, serta menyesuaikan dengan kebijakan dari rumah sakit. Dalam memberikan asuhan keperawatan, setiap pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi perlu didokumentasikan dengan baik. Baik, presentasi dari kelompok kami saya sudahkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.